Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esra Delviana Sianipar. Saya mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya mengenai donat kentang cinta. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih bisnis plan donat kentang cinta ini. Saat ini, begitu banyak cemilan-cemilan yang dijajakan di pinggir jalan. Biasanya bermacam-macam jenis yang diperjualbelikan. Salah satu jenis makanan tersebut ialah donat. Mungkin sudah banyak cemilan-cemilan donat sering dijajakan, dari yang biasa hingga yang sudah sangat terkenal. Namun, terkadang donat yang diperjualbelikan di pasar sekarang ini hanya donat yang berbahan baku menggunakan tepung terigu. Dengan pertimbangan masalah di atas, maka saya ingin mencoba untuk membuka usaha di bidang donat. Namun, dengan bahan yang sedikit berbeda. Selain tepung terigu dan bahan pokok-pokok lain, saya juga menambahkan bahan berupa kentang, sehingga produk yang saya hasilkan dapat dikonsumsi dengan baik oleh semua kalangan masyarakat. Donat kentang ini memiliki beraneka ragam topping, sehingga konsumen dapat memilih topping yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, donat ini dapat dinikmati oleh semua umur. Jadi siapapun bisa untuk mengkonsumsi donat ini, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Donat kentang ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik malam hari maupun pagi hari. Donat ini akan lebih enak apabila dimakan sambil minum kopi ataupun teh. Dengan alasan dan landasan tersebut, saya berniat untuk merintis usaha donat kentang, dan usaha tersebut saya beri nama Donat Kentang Cinta. Dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli donat kentang cinta dengan perasaan cinta kasih akan kenikmatan rasa donat kentang cinta atau dokeci. Adapun tujuan untuk menyusun proposal bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Yang kedua, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk cemilan yang kita tawarkan. Yang keempat, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Dan yang kelima, memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen, sehingga dengan adanya kepercayaan yang diberikan, diharapkan usaha yang telah dijalankan dapat lebih berkembang. Adapun konsep usahanya yaitu, usaha saya bergerak di bidang penjualan makanan ringan. Makanan ringan yang saya tawarkan yaitu berbentuk donat kentang yang berbeda dengan donat yang sudah ada di pasaran. Berbagai macam topping donat kentang saya menjadi menu utama. Donat kentang sangat berbeda dengan donat-donat yang sudah ada di pasaran. Karena selain saya tidak menggunakan pengawet dan bahan yang saya gunakan juga berasal dari sayuran, jadi donat kentang ini sangatlah sehat, namun tetap menjaga cita rasa yang berkualitas. Sedangkan untuk pengenalan produk dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang bertempat sangat strategis dan banyak aktivitas yang dilakukan di daerah tersebut. Hal itu akan memudahkan para penggemar donat untuk menikmati produk yang kami atau yang saya tawarkan dengan mengutamakan kualitas produk dan tempat strategis. Donat kentang cinta akan dapat bersaing dengan usaha lain yang serupa. Baiklah, teman-teman bisa melihat di sebelah sini gambaran umum perusahaan dari bisnis donat kentang cinta. Adapun analisis SWOT terbagi menjadi 4. Yang pertama, kekuatan atau strength. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Yang keempat, ancaman atau threats. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu kekuatan atau strength. Penyajian dari donat kentang ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Adapun harga dari donat kentang ini cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Donat kentang yang saya sajikan ini memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih karena kualitas dan kebersihan yang selalu diutamakan. Karena donat kentang ini mempunyai banyak rasa, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan selera mereka masing-masing. Perlengkapannya mudah didapatkan. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini, karena apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaan konsumen akan sedikit. Permintaan dari konsumen biasanya
akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Faktor kenaikan dari harga sembako juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Donat kentang ini bisa menjadi alternatif sebagai makanan pengganti atau makanan pokok. Saya bermaksud untuk memberikan rasa atau varian baru, yaitu rasa durian. Dengan rasa tersebut, masyarakat yang mempunyai kesukaan mengkonsumsi durian tidak perlu menunggu musim durian tiba, sehingga cukup membeli donat kentang ini dengan rasa durian, karena donat kentang ini bisa dinikmati oleh semua usia, dari yang muda sampai yang tua. Maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Kemudian yang keempat, ancaman atau threats. Hambatan yang kami temui dalam usaha ini, kurang pekanya sebagian konsumen terhadap suatu produk yang memiliki suatu hal yang penting bagi kebutuhan diri konsumen itu sendiri. Terkadang sebagian konsumen tersebut lebih mementingkan harga yang murah, namun bisa membahayakan kesehatan dari si konsumen tersebut, atau malah lebih memilih produk yang mahal agar gengsi meningkat. Namun, kita tidak pernah tahu apakah produk tersebut baik atau tidaknya. Selanjutnya saya akan membahas analisa 4P. Yang pertama, produk atau produk, tipe makanan, brand, donat kentang cinta, kualitas baik. Yang kedua, harga jual atau price. Harga jual dari donat kentang ini yaitu 5.000 per pieces. Yang ketiga, promosi atau promotion. Promosi yang akan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, sampel gratis. Saya akan memberikan beberapa sampel gratis dari donat kentang yang saya produksi agar konsumen dapat mencoba dan tertarik kepada produk donat kentang. Sampel gratis ini saya lakukan pada hari Senin di bulan pertama, jadi 1 minggu ada 1 hari saya berikan sampel gratis. Yang kedua, voucher gratis. Saya akan memberikan voucher gratis kepada setiap pelanggan apabila pelanggan tersebut membeli sebanyak 10 pieces atau buah, dan 1 voucher ini bisa dapat 1 gelas jus gratis. Yang ketiga, brosur. Saya akan menyebarkan beberapa brosur tentang produk saya sehingga konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk donat kentang yang akan kita tawarkan. Yang keempat, sistem pemasaran dan distribusi atau place. Di dekat kampus dan pinggir jalan sehingga banyak sekali aktivitas yang dilakukan para calon pelanggan. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek produksi. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk yang saya berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Yang kedua, survei bahan baku. Bahan baku sangat penting dalam usaha donat kentang karena tanpa tersedianya bahan baku, sudah pasti usaha ini tidak akan berjalan lancar. Yang ketiga, pembuatan bahan baku. Pada pembuatan donat yang dibuat menggunakan ragi memerlukan waktu fermentasi sebelum dilakukan penggorengan. Pembuatan donat harus menyimpan adonan di tempat yang hangat dan agak lembab. Keadaan lingkungan tersebut dapat memungkinkan ragi untuk berkembang biak, memproduksi karbon dioksida secara terus-menerus selama proses fermentasi. Yang keempat, bahan baku dan penggunaannya. Bahan-bahan untuk membuat donat kentang yang pertama, 1000 gram tepung terigu protein tinggi, 500 gram kentang kukus haluskan dan dinginkan, 50 gram susu bubuk full cream, 1 bungkus atau 11 gram ragi instan, 100 gram gula putih, 75 gram mentega, setengah sendok teh garam, 4 butir kuning telur, 100 ml air dingin. Proses pembuatannya, yang pertama, cuci kentang yang masih segar sampai bersih, kemudian rebus kentang sampai matang dan terasa lunak. Lalu kupas kulitnya dan potong kentang menjadi kecil dan tumbuk sampai halus. Masukkan tepung terigu yang sudah disiapkan ke dalam wadah. Tambahkan gula pasir, susu bubuk dan ragi instan. Kemudian aduk sampai semuanya rata. Setelah itu, masukkan kentang yang sudah ditumbuk ke dalam adonan. Tambahkan kuning telur dan air dingin. Dan setelah itu tambahkan mentega dan garam. Aduk adonan sampai adonan terasa tidak lengket. Letakkan adonan pada wadah dan tutup menggunakan kain basah, serta diamkan selama 30 menit agar adonan mengembang. Setelah mengembang, bentuklah adonan. Letakkan donat yang sudah dibentuk di atas wadah yang sudah ditaburi sedikit tepung. Lalu diamkan selama 20 menit, lalu lubangi bagian tengah adonan. Panaskan minyak, goreng, lalu goreng donat sambil dibolak-balikkan sampai matang.
Kemudian tiriskan donat yang sudah matang, lalu oleskan donat dengan topping yang diinginkan. Yang terakhir, pengemasan produk. Jika konsumen memesan untuk take away, maka donat kentang disusun rapi dengan menggunakan kardus untuk pelindung donat agar tetap terlihat cantik. Untuk bahan baku produksi per hari, dapat teman-teman lihat di slide ini. Selanjutnya saya akan membahas aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, risiko atau hambatan. Selain memiliki peluang usaha, saya juga memiliki risiko yang harus dihadapi dan dicari solusinya. Yang kedua, persaingan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak makanan yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya, sehingga banyak konsumen juga akan melirik produk-produk seperti itu, atau bisa jadi pesaing dapat menjiplak hasil produk yang dibuat secara mentah. Yang ketiga, daya tahan produk. Produk donat kentang tidak bersifat tahan lama. Produk ini hanya bertahan 1 hari di suhu ruang dan 3 hari di dalam kulkas. Produk yang saya hasilkan ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka dari itu tidak memiliki ketahanan yang cukup lama. Produk yang saya hasilkan tidak tahan lama dikarenakan salah satu bahan yang digunakan ialah kentang. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman, lebih teliti dan lebih hati-hatilah dalam memilih makanan. Pilihlah makanan yang sesuai dengan tubuh kita. Jangan memilih makanan hanya karena gengsi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.